Karena kita tahu debat kita itu sebatas soalan pemikiran aja, bukan perasaan. Karena perasaan kita kan sudah di tim Yuk Ngaji itu, semua tim Yuk Ngaji kan sudah apa ya? Jadi bahkan ada istilah membuli itu adalah rasa sayang gitu. Di bahasa kita itu begitu. Makanya debatnya itu adalah sebatas ide, nggak dibawa ke perasaan. Gitu. Tentu orang yang paling sering interaksi dengan saya, kalau di Yuk Ngaji yang paling dekat dengan saya Mas Cahyo. Siapa ya paling kalau diskusinya bener diskusi banget itu paling Rizko. Kalau diskusi sebuah ide, sebuah project tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Fuad. Nggak ada lain, kita kalau bikin project selalu bareng rata-rata gitu ya. Bahkan Fuad pun punya project pribadi biasa sharingnya ke aku. Kalau ribut banyak, ya udah jelas lah. Udah pada tahu semua kan kayaknya. Si Frun. Sama Romi itu pernah berdebat tentang science gitu, tentang apa itu hukum dan apa itu teori. Udah gitu doang, cuma diskusi aku bilang ini udah Romi cuma punya pendapat lain, habis itu clear. Kalau masalah debat paling banyak mungkin sama Romi ya. Romi kan orangnya suka ngedebat orang lain. Ada dua sebenarnya. Pertama Wimar dan Mas Cahyo ya. Wimar kali ya. Kalau Mas Cahyo itu lebih kepada kita coba untuk ngobrol dan kayak apa ya, brainstorming ya. Tapi kalau Wimar tuh kadang-kadang dia nyolot dia. Saya angkat topi ya sama kemampuan Wimar dalam memanage apa menjadi program dia. Mas Wimar pernah ribut. Cuma kan Mas Wimar itu tipikal orang yang kalau sudah pernah ribut dia ngerti memposisikan diri. Jadi emang harus diributin dulu supaya tahu siapa kita, siapa dia gitu loh. Kalau berantem banget pernah tuh sama Hawa. Sama sebenarnya yang paling nge-trigger tuh si Frun. Cuman kalau aku selalu nahan untuk nggak ribut sama dia. Kalau Hawa tuh berantem karena dia tuh lucu aja gitu polanya gitu. Kalau si Frun tuh emang tiap hari. Atau orang baru tuh Yongki lumayan banyak gitu Yongki ya, debat-debat dengan dia ngomong aja udah pengen ngajak debat ya. Paling aku pernah juga sama Ustadz Hussein. Misal Ustadz Hussein pengennya roadshow-nya begini. Tapi aku bilang, Ustadz, kayaknya kurang sepakat deh gitu. Tapi itu kan cuma menyampaikan aspirasi, menurutku bukan debat sih. Cuman karena debat kita itu debat selengean ya, akhirnya terkadang bukan jadi debat ya, tapi jadi bully-bulian aja. Kalau harta mungkin nggak perlu didebatkan ya. Karena pasti tahu siapa yang kalah ya soalan harta. Oh kalau sama Mas Wimar masalah harta. Pas rapat sih kalau itu biasanya tentang program Yuk Ngaji, nggak ada yang lain sih. Kami tidak pernah bicara soal hal lain. Selalu program Yuk Ngaji aja, kayak misalkan usul apa-apa. Kalau yang sering berbeda pendapat tuh sebenarnya malah kalau pas rapat tuh Ustadz Cahyo. Iya, jadi dan Ustadz Hussein. Nah itu mereka perwakilan para orang-orang tua yang really tua gitu ya. Jadi kayak banyak usul-usulan yang memang dianggap oleh beliau-beliau itu kayak nggak usah lah kayak gitu-gitu gitu. Atau kayaknya bagusan gini deh. Sedangkan aku sama Rizko tuh tim yang selalu yang mikirnya berbeda sama beliau-beliau itu. Nah, yang sering akhirnya jatuh ribut itu Rizko. Kalau aku kan, ya udahlah kita mengerti saja. Ayo udahlah kasih kesempatan buat beliau-beliau. Udah umurnya kan udah tua ya, bentar lagi. Gak usah terlalu diajak ribut lah. Kalau Rizko tuh nggak ada, ya ribut-ribut gitu. Makanya dia jadi perwakilan kami, menyuarakan suara kami. Sempat kemarin debat soalan manajemen keuangan gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya dia menjelaskan tentang hal yang baik, tapi mungkin momentumnya yang kurang tepat, pada akhirnya udah itu habis ya. Karena dia bicara soal manajemen keuangan itu harusnya gini-gini dan dia tidak melihat dengan siapa dia bicara gitu. Dengan orang yang tidak punya hal yang harus dimanagemeni gitu ya. Roadshow, nah roadshow Yuk Ngaji tuh misalkan itu ada dua pendapat tuh, apakah terus diadakan, ada yang bilang tidak perlu diadakan, kayak itu contohnya. Nah ini pernah dulu tuh ribut masalah ini doang tuh, apakah roadshow apa nggak roadshow. Nah walaupun kita nggak setuju ada roadshow, tetap kita pergi. Kota mana yang tidak saya datang gitu loh, tetap datang gitu. Rizko walaupun di jalan macam udah kayak apa ngamuk-ngamuk, tetap pergi. Kenapa? Karena udah kesepakatan bareng kan, sami nawato, nah sama pendapat ya. Tapi ada batas waktunya, misalkan sudah selesai nih kotanya apa, udah stop ya, udah berarti yang mau pergi ya enggak. Nah itu
ada apa saling apa tenggang rasa mungkin ya. Waduh, udah lama nggak nyebut kata tenggang rasa. Seru menurut saya, adrenalin, endorfin gitu ya, kebahagiaan gitu. Emosi lah. Iman, apa yang dirasain kalau didebat sama orang? Kalau aku berdebat to the full gitu kan. Jadi berdebat to the best. Kalau dulu awal-awal berorganisasi, aku ngerasa semua pendapatku tuh harus minimal didengar dan lain-lain. Apa ya? Dikritik sebenarnya bukan sesuatu yang sakit ya, bukan sesuatu yang membekas gitu. Yang paling membekas itu emang didiemin itu sakit banget. Kalau sekarang aku tuh sangat menghindari perdebatan dan aku tuh sudah mulai capek dengan memenangkan ego. Gimana ya? Saya sih merasa plong, merasa memang ini harus disampaikan. Dan no hard feeling saya gitu ya. Pada akhirnya jadi lega aja gitu ya. Kalau di Yuk Ngaji sih udah enggak ya, karena namanya udah ngaji. Pasti nggak seru deh konten-konten anak Yuk Ngaji nih. Karena kan kita nggak ada konflik yang aneh-aneh. Maksudnya kalaupun sebel gitu karena nggak diikutin pendapatnya ya hasil musyawarah. Musyawarah itu kan bukan voting ya. Ya apa yang akhirnya kita bisa terima bersama di ruangan itu, selesai udah ditutup dengan doa kafaratul majelis, ya udah diikutin aja jalan. Kalau aku ngedebat orang, aku jarang debat balik ya. Makanya ILC gak pernah ngundang aku. Ngundangnya Ustadz Felix gitu. Karena debat itu kebanyakan gak ada gunanya. Karena gini, sebenarnya dalam organisasi aku memahami bahwa debat itu penting karena itu adalah untuk menguji ide kita tuh sampai di titik mana dan untuk melihat apakah ada ide yang lebih baik daripada ide kita. Makanya kan tadi aku sampaikan sehatnya alhamdulillah di Yuk Ngaji itu ketika aku ngobrol ide itu adalah ngobrolnya dengan Mas Cahyo yang mungkin Mas Cahyo nggak terlalu apa ya, kita sama-sama bisa membatasi diri untuk berdebatnya dalam perkara ide itu yang positif dan nggak terlalu keras. Tapi kalau dalam teknis itu kadang-kadang kita debatnya keras gitu kan ya, maksudnya tentang teknisnya seperti apa yang lebih bagus dilaksanakan dan seterusnya. Aku sering lihat di luar circle Yuk Ngaji ya, orang yang berdebat itu sebenarnya pengen menangin egonya aja gitu loh, bakoknya gitu loh. Gitu ya. Nah, semenjak di Yuk Ngaji itu khususnya sama teman-teman Yuk Ngaji, kalaupun kita beda pendapat, memang ada kadang kepancing perkara-perkara manusiawi lah, kepancing, ada rasa panas, rasa pengen menang itu ya. Tapi aku kayak sudah capek sendiri loh. Bukan karena inget dalil, inget sabar, kadang akunya yang capek udah. Karena kita tahu debat kita itu sebatas soalan pemikiran aja, bukan perasaan. Karena perasaan kita kan sudah di tim Yuk Ngaji itu, semua tim Yuk Ngaji kan sudah apa ya, jadi bahkan ada istilah membuli itu adalah rasa sayang gitu di bahasa kita itu begitu. Makanya debatnya itu adalah sebatas ide, nggak dibawa ke perasaan gitu sih. Jadi plong aja kalau sudah menyampaikan bla 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 itu plong aja gitu. Bahwa kemudian ada sakit hati, saya jarang sih melihat teman-teman dan sakit hati itu. Bahwa ada ilfil dikit, iya, namanya juga manusiawi gitu. Ilfil dikit ketika dia melakukan sesuatu yang tidak terkonfirm dulu misalnya. Jadi keputusannya A, kemudian dia membuat B, padahal dia tidak ikut dalam rapat A misalnya. Nah itu ya kayak itu mah biasa aja. Ilfil sebentar biasa, tapi insya Allah langsung kembali ke tim lagi. Kenapa? Lagi-lagi saya merasa ya cuman debat di soalan teknis pemikiran aja, perencanaan, tapi nggak dibawa ke hati gitu loh. Tapi after all, kenapa aku bilang bahwa kalau kita mau debat harus debat kepada full? Karena gini, kita memahami bahwa kita itu yang tidak boleh kan adalah perbedaan dalam hal individual. Jadi aku selalu bilang pada orang kalau kita bermasalah dalam dakwah itu lebih bagus daripada bermasalah secara individu. Nah, kalau kita bermasalah secara individu, itu jelek karena itu nanti jadinya kan dosa. Tapi kalau kita bermasalah dalam dakwah itu menjadi positif karena dalam dakwah itu bermasalah bukan berarti satu benar dan satu salah gitu loh. Tapi kalau bermasalah dalam dakwah itu satu benar dan satu lebih benar. Karena dakwah ini sendiri udah jalan yang benar gitu maksudnya. Jadi kalau kita debat dalam dakwah cuma punya potensi dua, siapa yang benar dan siapa yang lebih benar, atau siapa yang baik dan siapa yang lebih baik. Jadi itu sebenarnya. Jadi seriuslah dalam berdebat dalam dakwah gitu ya. Tapi jangan individual.
kadang-kadang orang tuh juga debat akhirnya ke individual, jadinya nggak suka secara individual karena dia pas rapat ngina aku gini. Bukan menghina, namanya juga dalam dakwah tuh kan kita harus serius dalam memperjuangkan Islam, harus ide-idenya harus tajam, makanya harus debat. Tapi jangan dibawa personal, jangan baper. Dakwah individu-individu. Kalau mau baper jangan dakwah. Gitu. Cara terbaik untuk selesai masalah sama orang ya datang ke rumahnya, ngobrol, bawa makanan, makan bareng, selesai gitu. Makan. Biasa makan bareng aja. Makan bareng, main, ngegame, PS. Udah selesai. Mengakhirinya adalah dengan ngobrol. Biasanya tuh ngomong. Jadi kayak jangan didiem-diemin. Kalau beda pendapat nih, dua sama-sama keras, terus aja akan terjadi gesekan-gesekan. Salah satu harus ngalah. Kalau itu dakwah, kalau itu rapat ya udah selesai pas di rapat. Sudah selesai rapat ya secara individual kita balik lagi. Jarang yang ada masalah kemudian sampai wah. Walaupun mungkin ada satu dua hal yang kemudian pada akhirnya kita meminta orang yang lebih dituakan untuk bicara kepada dia. Ini contoh nih, kita kan pernah berdebat, Dok. Masalah kursi. Jadi dulu gue ikut survei sama Ustadz Felix. Terus Ustadz bilang yang mana kursinya? Yang ini aja. Gue nggak tahu kalau Ustadz Felix ternyata beli tidak pakai lengan kursi. Terus editor tuh pada nyenya gitu ya. Ini kenapa nggak ada lengannya? Ini tidak nyaman bagi editor. Kata gue, bangke nih orang-orang nih udah dibeliin masih protes gitu. Dan caranya adalah biasa aja. Jadi ketemu harus nyapa. Kalau nggak pasti nggak enakan deh. Itu udah harus. Jadi pokoknya saat itu aja debatnya. Karena memang nggak ada problem individual ya. Tapi kalau misalnya kita debat secara yang debat itu berkaitan dengan individual ya, berarti selesainya kalau kita sudah ngobrol, maksud lo apa tadi, atau maksud lo apa kemarin ngomong kayak gini, atau kamu ngomongin aku di belakang ya, ada segala macam. Nah, itu kita datengin aja, kita ajak ngobrol. Atau kita harus saling mengingatkan lagi bahwa tujuan kita tuh ngapain sih, maksudnya yang pengen kita menangkan ini apa, yang pengen kita menangkan tuh nafsu kita, ego kita, atau program yang kita bikin bareng gitu loh. Jadi kalau seandainya sudah ada perbedaan pendapat, ingat-ingat lagi tentang tujuan. Jadi misal kita lagi ngerangkap program bareng nih, terus ada urusan teknis, tapi ini jadi perdebatan, padahal teknis doang. Nah itu harus ada yang ingetin bahwa yang penting acaranya lancar, cara manapun yang penting baik, udah. Karena kita akan ketemu tiap hari kalau kita nggak memecah itu. Tapi gue tipikalnya bukan anak yang maaf. Gue juga akan risih kalau tahu-tahu maafnya yang tadi. Aduh, gitu. Nggak bisa, usah gitu, gak usah. Pokoknya kalau caranya untuk kita tuh cair, kayak biasa aja. Karena kalau udah ada kata-kata kayak, gue mau minum sorry ya, itu kayak gitu. Ya gak usah gitu-gitu, aneh tahu. Terus kalau beberapa orang lucu caranya. Kayak Hawa tuh biasanya langsung kayak surprise. Tahu-tahu ketok pintu rumah. Terus atau enggak ninggalin ini hadiah depan rumah, itu Hawa tuh. Dulu lu pernah kopi 1 liter, madu. Itu tipikalnya Hawa. Atau mungkin masak-masak, kalau Cahyo tahu-tahu masak. Itu mencairkan suasana aja. Jadi dibikin santai aja habis itu. Yang ada satu hal yang aku pegang, kalaupun kita bermasalah secara individual ya. Kalau tadi kan bermasalah di dakwah, itu kan baik dan lebih baik. Tapi kalau kita bermasalah secara individual kan itu kan akan mengarahkan kepada dosa ya. Tapi aku selalu ingat bahwasannya separah apapun kita sebagai individu bermasalah dengan individu yang lain, maka aku selalu memahami bahwa dia tetap seorang muslim. Selain dia seorang muslim, apalagi kalau dengan anak-anak Yuk Ngaji, dia bukan hanya muslim tapi muslim yang berdakwah. Jadi walaupun ada punya masalah pribadi, yaitu bisa senantiasa bisa diselesaikan dengan ngobrol pun secara pribadi.